Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu Sistem Informasi Internal Sekolah SMK Negeri 1 Sigumpar. Aplikasi ini dibuat untuk membantu sekolah mengelola data dan aktivitas internal secara lebih terpusat, rapi, dan mudah diakses. Masalah utama yang ingin kami selesaikan adalah proses administrasi sekolah yang biasanya tersebar di banyak tempat. Misalnya, data siswa, kelas, jadwal, pengumuman, absensi, nilai, arsip surat, perangkat pembelajaran, kegiatan pramuka, dan juga PKL. Dengan aplikasi ini, data tersebut dapat diakses melalui sistem yang terhubung dengan back-end API. Target pengguna aplikasi ini adalah pihak internal sekolah SMK Negeri 1 Sigumpar seperti guru tata usaha, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pembina pramuka. Setiap user memiliki akses yang berbeda sesuai role masing-masing. Untuk demonya akan dilanjutkan oleh Joshua. Demo dari untuk bagian fisik dan bagian web. Nah, untuk proyeknya dari SMK Negeri 1 Sibumper itu sistem informasinya. Nah, untuk pertama itu untuk login kita punya misalnya kalau dia salah, maka dia akan menjadi error 401. Sebenarnya sudah tidak bagus seperti ini, tapi apa namanya bilang ini dari developer yang lain. Baru ada yang kalau misalnya dia masuk. Nah, di sini sudah ada dua pengumuman yang saya buat. Nah, di tata usaha kita punya data kelas, data siswa, pengumuman, arsip, surat, jadwal mengajar, jadwal piket, mata pelajaran, dan jadwal upacara. Kita punya contoh misalnya buat kelas. Nah, kelasnya misalnya X-nya 3, ini udah 3 kali percobaan. Di kelas 10, wali kelas. Baru data siswanya kita punya 01, 011, 0260, itu enggak, 126001. Oh, pin nama kelas Metika. Nah, kita juga punya pengumuman misalnya libur. Libur di hari Minggu, di tanggal apa ya? Di tanggal 16 Juni, libur libur sehari. Nah, makanya itu jadi beranda. Baru kita punya untuk itu ada jadwal mengajar topik jadwal mengajar misalnya nama matematika, mathematics, kelasnya guru mapelnya saya, nggak ada karena nggak ada akunnya itu. Terus soalnya karena kita punya jadwal mengajar yang gurunya saya, mata pelajarannya ini di hari Senin aja. Oke, oke, Bu. Nah, kita punya arsip surat juga. Nah, ini contoh arsip surat yang sudah dibuat, bisa diedit, bisa. Nah, ini juga bisa download. Kalau kita tengok di file manager saya, misalnya kita hapus. Kalau kita download lagi, download. Nah, ini yang saya buat fiturnya. Dia bisa nambah surat bisikannya. Ini boarding pass saya, jadi nggak usah apa ini cuma contoh ya. Jadwal mengajar ini tadi udah. Oh enggak, jadwal mengajar tadi saya mata pelajaran mathematics di hari Senin tadi udah ya. Sebut saya dua. Ini mathematics ada dua ya. Baru kita punya jawab piket yang bisa tambah dan juga hapus. Tugas piket itu adalah guru, keterangannya bebas. Kita juga jawab upacara, misalnya contoh pembina upacara itu saya. Kita punya guru mapel juga, yaitu absensi guru. Nah, absensi guru cuma bisa sampai tanggal jam 7.20 dan untuk itu saya bisa menengok itu di kepala sekolah ya. Kepala sekolah, reka absensi guru. Nah, yang kami tes itu tanggal 19. Untung saya pernah mencobanya ngetesnya. Nah, ini saya pernah sekali. Bisa download foto. Nah, dia download kan sini. Nah, baru kita buat ke absensi siswa.
Nah, untuk rekapnya ini belum ada ya. Karena secara konsep itu nggak bisa dipakai karena dia cuma sampai satu, sedangkan testingnya ini sedangkan hari Minggu. Untuk guru mapel, input nilai ini bisa misalnya contohnya nih, mesin satu dari saya juga. Nah, ini punya siswa namanya Yusuf. Ini bisa ada benda ini bisa di apa? Diisi otomatis atau misalnya di otak-atik atau misalnya diatur. Dan juga kita bisa otomatis menemukan nilai akhirnya disimpan, rekapnya dia lulus. Misalnya kalau misalnya dia nggak lulus, kalau misalnya dia di bawah 75 harusnya. Baru kita punya wali kelas, misalnya RPL 1. Nah, rekap nilai mahasiswa punya 54. Kita punya parenting, itu dokumen parenting. Misalnya kita tambahin kegiatan-kegiatan parenting. Cuma kalau itu misalnya 12, tidak ada ringkasannya, tidak pembinaan siswa. Pilih file dokumen, sama juga bisa download. Pilih tanggal ya, tanggalnya misalnya ini. Oke, yang tadi ya. Itu juga bakal masuk. Nah, parenting. Parenting bisa, baru kebersihan kelas juga bisa. Sama ya, detail begini, bisa download. Dan juga refleksi. Kepala sekolah bisa rekap absensi guru, rekap nilai final, evaluasi, rekap nilai misalnya RPL, mata pelajaran mesin satu, si kan ini mata pelajaran mesin. Nah, Yusofu tidak lolos di kepala sekolah baru evaluasi kinerja. Saya sebagai guru mapel 83,9 bisa langsung dalam monitoring PKL. Nah, karena sudah diisi, dalam monitoring PKL-nya, lokasi PKL, bidana, posisi, minggu, nilai PKL, tuntas 98,99, berarti lebih bagus diperhatikan. Baru kita punya kurikulum, hanya penamaan kurikulum, jadwal mengajar, mata pelajaran, ini ya sesuai wakil kepala sekolah, monitoring jadwal, hari bisa dipilih, dan kelas juga bisa dipilih. Misalnya semua hari kelasnya mesin fisika. Kelas, oh ya minyak ya. Kenapa kelas kenapa jadi apa ya? Mata pelajaran. Bentar. Baru kita punya monitor printing, bisa refresh. Baru laporan ringkas dari jadwal, perangkat, absensi, RPP. Cuman itu bisa di kepala sekolah. Baru pramuka, hanya RPL ini. Nah, ini absensi semuanya, misalnya semua hadir, bisa atau semua izin, bisa atau misalnya cuma satu orang, kan ini cuma satu orang ya cukup aja. Baru kita punya riwayat, hadir, rekap, hadir. Laporan kegiatan, salah satu yang lain, ini juga bisa diunduh. Gagal mengunduh file karena dia udah lewat ya. Baru kita punya ke menu PKL yang tadi kita bisa menambahkannya, baru kita edit, baru rekap, baru progresnya juga ditambahkan. Minggu ke satu sudah progres, sangat bagus. Simpan.
dan juga terakhir itu nilai PKM yang tadi bisa kita edit dan itu nanti dilihat oleh kepala sekolah. Nah, kelemahannya itu cuman di banyak error yang belum di fitur dari yang lainnya, yaitu kepala sekolah sih, waktu kepala sekolah sama pramuka. Selebihnya ada untuk kita masuk ke web ya. Kita masuk ke web harus di reset dulu deh. Nggak usah sih. Ke web, kita web, ke web dari ini, saya bisa login langsung. Tapi nah, data-datanya tadi udah ada kan? Nah, semua datanya itu cari yang dari mobile, yang fisik bisa masuk ke web juga. Nah, ini semua ada. Kalau misalnya di guru mapel absensi juga ada, kepala sekolah juga. Mereka absensi guru misalnya kan terakhir kan itu bisa dites, pernah tes itu di 19. Nah, ini soal bisa. Baru kita ngetes responsif ya. Oke, responsif. Nah, ke ini. Ini responsif yang diminta kalau dari web. Kita juga bisa minta jenis HP-nya, misalnya iPhone SE, iPad mini, Samsung. Jadi dia responsif terhadap apa yang harusnya. Sebenarnya tadi ya harusnya ada fitur dari guru mapel yang dia nggak responsif tapi udah jadi responsif, yaitu di input nilai. Nah, dia jadi scroll ke samping. Padahal kalau sebenarnya kalau dia nggak scroll ke samping, dia bakal out dari zona nyamannya atau zona apa namanya? Zona pencetnya. Baru tinggal apa lagi ya? Sekarang tinggal di apa ya? Apa namanya? Tinggal di bagian API itu ada di nih untuk materialnya tinggal di bagian token itu di bagian rem setting session dan token. Jadi ini yang menggunakan untuk akses tokennya 30 menit. Sedangkan action tokennya cuma bisa 5 menit. Setiap 5 menit. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut. Kemudian untuk eh, bagian arsitekturnya, pada aplikasi ini menggunakan server. Pada sisi klien terdapat mobile app berbasis Flutter dan juga web front-end. Klien tidak langsung mengakses database, klien hanya berkomunikasi dengan backend melalui API. Pada project mobile, seluruh kode utama berada pada folder lib. Nah, pada folder ini dibagi menjadi beberapa bagian besar, yaitu core, data, dan presentation. Pada folder lib core, berisi konfigurasi umum aplikasi, seperti endpoint API, routing, theme, helper, secure storage, dan juga network client. Pada folder lib data, berisi model, repository, dan service. Sedangkan folder lib presentation berisi folder halaman UI, provider, layout, widget, serta screen feature. Nah, untuk alur besar aplikasinya adalah, eh, jadi mobile atau web UI-nya itu
kemudian dilanjutkan dengan API client atau service, kemudian backend rooters-nya, kemudian controller yang mengambil data dari database, mengembalikan hasil berbentuk JSON response, dan akan ditampilkan ke UI. Nah, di mobile, request API dikirim melalui DIO client yang berada pada libcore network DIO client.dart. Endpoint API disimpan di libcore constant API endpoint.dart. Service seperti academic service.dart, student service, learning service, dan out service berada di libdata service. Backend bertugas menerima request dari klien melalui routing, kemudian meneruskannya ke controller. Controller memproses logik, mengambil atau menyimpan data ke database, lalu mengembalikan respon dalam bentuk JSON. Dengan cara ini, front-end tidak perlu tahu detail database. Alasan menggunakan API adalah agar data bisa digunakan oleh lebih dari satu klien. Mobile dan web dapat menggunakan backend yang sama. Selain itu, API membuat sistem lebih aman karena akses ke database tidak dibuka langsung ke klien. Jadi, arsitektur aplikasi ini dibuat agar aplikasi setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas. Mobile fokus pada tampilan dan interaksi user, backend fokus pada logic server dan database, API menjadi penghubung antar keduanya. Kemudian selanjutnya, Lola akan menjelaskan struktur folder project secara lebih detail. Baik, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan struktur folder project mobile routernya. Untuk struktur foldernya itu dibuat terpisah agar project lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Karena aplikasi ini memiliki banyak fitur, di mana semua code-nya itu tidak boleh diletakkan di dalam satu file ataupun langsung di dalam widgetnya. Untuk folder yang pertama adalah folder lib/core, di mana folder ini berisi bagian inti yang digunakan oleh seluruh aplikasi. Jadi di dalamnya ada constant, network, router, team, utils, dan juga D-nya. Untuk folder konstannya, dia berisi file konfigurasi tetap kayak API endpoints, API app color, app string, root name, dan juga API endpoint yang darts-nya. Yang mana dia digunakan untuk menyimpan daftar endpoint API agar URL-nya itu tidak diutulis secara berulang-ulang. Lalu selanjutnya ada folder network, yang mana dia berisi logik komunikasi HTTP-nya. File ini penting. Contohnya aja ada Dio client dart. Jadi di dalam file ini terdapat konfigurasi base URL, timeout, header, interceptor token, serta error handling request-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian folder routernya, yang mana dia berisi app router, yaitu file yang mengandung ataupun mengatur navigasi aplikasinya. Jadi disinilah halaman login, home, profile, kelas, siswa, pengumuman, absensi, learning, student, hingga vocational itu bakal diatur. Selanjutnya kita masuk ke folder utils, yang mana dia berisi helper seperti secure storage, role helper, token helper, file downloader, dan juga helper-helper lainnya. Misalnya aja, si secure storage ini dia digunakan untuk menyimpan token, sedangkan si role helper ini digunakan untuk menentukan akses dan juga root berdasarkan role dari usernya. Selanjutnya ada folder data, di mana folder ini berisi bagian yang berhubungan dengan data. Di dalam model terdapat model seperti user model, student model, class model, dan juga model-model lainnya. Di mana seperti yang kita tahu, model itu digunakan untuk mengubah respon JSON dari server menjadi objek Dart. Selanjutnya kita akan membahas folder repository yang berisi kontak repository. Misalnya aja academic repository, auth repository, student repository, dan juga repository lainnya. Sedangkan folder services ini berisi implementasi request API kayak academic service, out service, dan Ini apa juga yang parah? learning serta student service. Folder berikutnya kita akan masuk ke bagian presentation. Jadi folder ini berisi bagian tampilan aplikasi. Di dalamnya terdapat common untuk komponen umumnya, features untuk fitur-fitur lainnya. Contohnya, halaman akademik berada di bagian folder screen academic feature presentation-nya, sedangkan providernya itu berada di bagian provider akademik, di mana
provider itu punya file academic provider seperti itu. Struktur ini penting karena setiap folder dari project kita ini punya tanggung jawabnya masing-masing. UI itu berada di presentation, logic API-nya berada di service, terus bentuk data itu berada di model, state berada di provider, dan juga konfigurasi global berada di core. Dengan pemisahan ini, project lebih rapi, mudah dicari, dan juga mudah dikembangkan. Selanjutnya, Jelita akan menjelaskan flow aplikasi dari UI hingga ke server. Terima kasih. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan flow aplikasi dari UI sampai ke server. Untuk flow utama aplikasinya yang pertama ada UI, lalu provider atau state, kemudian ke repository, lalu ke server, setelah itu API, lalu ke server, service, API, server, lalu ke database, lalu ke response JSON, model, lalu ke provider, lalu ke UI. Sebagai contoh, kita menggunakan fitur data siswa, di mana halaman data siswa berada di lib, presentation, feature, academic, screen, student, screens.dat. Jadi ketika user membuka halaman ini, UI membutuhkan siswa dari server. Namun UI tidak langsung memanggil API, UI memanggil provider yaitu academic provider yang berada di lib, presentation, feature, academic provider, dan jadi provider bertugas mengatur state seperti loading, data berhasil, error, dan data kosong. Selain itu, provider memanggil repository, yaitu academic repository.dart di dalam folder lib data repositories. Jadi repositories menjadi penghubung antara presentation layer dan data layer. Implementasi request API-nya itu berada di academic service pada folder lib data service. Service kemudian mengirim request menggunakan Dio client yang berada di lib core network Dio client. Jadi endpoint yang dipanggil tidak ditulis sembarangan, tetapi diambil dari lib core constant API endpoint. Jadi setelah request yang sampai ke backend root menerima request, lalu controller memprosesnya. Controller mengambil data dari database, kemudian mengembalikan response JSON-nya. Untuk response JSON tersebut diterima kembali oleh server Flutter. Setelah itu data diubah menjadi model, misalnya student model yang berada di lib data model student model. Dengan model, data menjadi lebih rapi dan aman digunakan UI. Jadi setelah data yang berhasil diproses, provider menyimpan data tersebut ke state dan memanggil notify listener. UI yang mendengar provider akan rebuild dan menampilkan data terbaru. Jika requestnya gagal, provider akan menyimpan pesan error. UI kemudian menampilkan pesan error, misalnya melalui widget error, snack bar, atau tampilan kosong. Jadi, flow aplikasi tidak langsung dari UI ke database. Semua melewati layer yang jelas. UI, provider, repository, service, API, server, database, lalu kembali lagi ke UI. Lalu, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Glenn, untuk menjelaskan pemisahan UI dan logic. Ini saya akan menjelaskan pemisahan antara UI dan logic. Nah, di sini UI tidak berisi seluruh aplikasi logic. UI hanya bertugas menampilkan data, menerima input user, dan memanggil provider. Logiknya lebih kompleks seperti request API, penyimpanan token, validasi role, parsing JSON, dan error handling dipisahkan ke layer lain. Contohnya pada halaman login, di mana UI login berada di lib/presentation/feature/authentication/login screen. Nah, di sini menampilkan form username dan passwordnya, di mana validasi input kosong, tombol login, dan pesan error itu sudah ada. Namun proses login yang sebenarnya tidak ditulis seluruhnya di bagian widget. Untuk logika login ini berada di lib presentation, common provider, authentication provider, dan sedangkan untuk request ke keylognya itu berada di lib data
service authentication service Dart. Seperti yang ada di layar. Nah, token disimpan melalui dari lib core /utils /secure store Dart. Nah, untuk networking juga dipisah semuanya. Semua request HTTP menggunakan Dio client. Itu letaknya di lib core /network/Dio client.dart. Nah, dengan begitu, UI tidak perlu membuat objek Dio, menulis header token, ataupun menangani error HTTP secara state juga dipisah dari UI menggunakan provider, contohnya academic provider. Mengatur state untuk data kelas, siswa, pengumuman, jadwal, dan arsip surat. UI hanya membaca status, loading, error, dan data dari provider. Jika semua logic diletakkan langsung di widget, maka widget akan menjadi terlalu panjang dan sulit dirawat. Misalnya satu file ini bisa berisi UI, API request, parsing JSON, token, routing, validasi, dan error handling sekaligus. Itu membuat bug itu sulit ditemukan. Dengan pemisahan ini, jika tampilan berubah, kita cukup hanya mengubah file screen-nya saja. Jika endpoint yang berubah, kita cukup mengubah bagian service ataupun API endpoint.dart. Jika cara penyimpanan tokennya kita berubah, kita cukup mengubah di secure storage Dart. Nah, dengan pemisahan UI dan logic membuat aplikasi jadi lebih rapi dan mudah diuji, serta mudah dikembangkan oleh tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lambob mengenai state management. Terima kasih Glenn. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan state management. State management adalah cara aplikasi mengelola perubahan data yang mempengaruhi tampilan UI. Dalam proyek ini, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu set state dan provider. Yang pertama, set state digunakan untuk perubahan kecil yang hanya terjadi pada satu widget. Contohnya, pada halaman login, di alamat lib presentation feature out login screen.dart. Di halaman ini terdapat state obscure password untuk menampilkan atau menyembunyikan password karena perubahan ini hanya berlaku di halaman login. Maka set state sudah cukup. Namun untuk state yang lebih besar dan digunakan oleh banyak halaman, aplikasi menggunakan provider. Contohnya out provider di alamat lib out presentation common provider out provider. Provider ini menyimpan status login user, data user, loading login, data, dan pesan error. Untuk fitur akademik, aplikasi menggunakan academic provider. Di alamat lib presentation feature academic provider.dart. Provider ini mengatur data kelas siswa, pengumuman, jadwal, mata pelajaran, dan arsip surat. Adapun state flow yang digunakan adalah loading, request API, sukses atau error, update state, kemudian update UI. Misalnya, ketika user membuka halaman siswa, provider mengubah state menjadi loading. Setelah itu, provider memanggil service untuk mengambil data dari API. Jika berhasil, data disimpan ke list dan state berubah menjadi load. Jika gagal, error message disampaikan dan state berubah menjadi error. Setelah state berubah, provider memanggil notify listeners. Fungsi ini memberitahu UI yang sedang mendengarkan provider agar melakukan rebuild, jadi UI otomatis berubah sesuai state terbaru. Provider didaftarkan di root aplikasi, salah satunya melalui link app.a. Dengan begitu, provider dapat digunakan oleh berbagai halaman. Jadi, set state cocok untuk state lokal pada show ataupun hidden password atau pilihan tanggal, sedangkan provider yang cocok untuk state global atau state fitur seperti user login, daftar siswa, daftar pengumuman, loading, dan UI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gloria
untuk menjelaskan networking dan async await. Baik, terima kasih Lamgok. Pada bagian ini saya akan menjelaskan networking dan async await. Networking adalah proses komunikasi antara aplikasi mobile dengan backend API. Nah, dalam proyek ini, networking menggunakan DIO dan konfigurasinya dipusatkan di lib/core/network/dio client.dart. Nah, di dalam DIO client terdapat metode seperti metode get, post, put, delete, post form data, dan put form data. Metode-metode ini digunakan oleh service untuk berkomunikasi dengan backend. Proses networking bersifat asinkronus. Artinya, hasil request tidak langsung tersedia saat function dipanggil. Aplikasi harus menunggu server memproses request dan mengirim respons. Karena itu, function yang melakukan request API menggunakan async, await, dan return type fitur. Contohnya login, mengambil data siswa, mengambil data pengumuman, upload arsip surat, download file, menyimpan token, dan refresh token. Async menandakan bahwa function berjalan secara asinkronus. Await digunakan untuk menunggu hasil proses asinkronus tanpa membuat UI freeze. Sedangkan feature menunjukkan bahwa hasil function akan tersedia setelah proses selesai. Nah, dengan async await, aplikasi bersifat non-blocking. Artinya, UI tetap responsif saat menunggu respons server. User bisa melihat loading indicator dan aplikasi tidak terasa macet. Selain itu, Dio client juga memiliki timeout. Timeout berguna agar aplikasi tidak menunggu server terlalu lama. Jika server tidak memberi respon dalam batas waktu tertentu, error akan ditangani melalui network exception di lib/core/network/network exception.dart. Jadi, async await sangat penting karena aplikasi ini banyak melakukan proses yang membutuhkan waktu, terutama login, request API, upload file, download file, dan penyimpanan token. Selanjutnya, Rahel akan menjelaskan cara aplikasi mengambil data dari API. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan cara aplikasi mengambil data dari API. Sebagai contoh, kita gunakan fitur pengumuman. Halaman pengumuman berada di lib presentation, fitur academic screen, announcement screen.dart. Jadi ketika halaman dibuka, UI memanggil provider yaitu academic provider. Provider berada di lib presentation, feature academic providers di file academic provider dart. Di mana provider ini kemudian mengubah state menjadi loading page agar UI bisa menampilkan loading indikatornya. Setelah itu, provider memanggil repository, di mana repository itu berada di academic repository.dart service pada file akan ngirim request HTTP ke endpoint API. Endpointnya disimpan di lib core constant pada file API endpoint.dart, bukan ditulis langsung di UI. Contoh endpoint yang digunakan itu bisa berupa get API akademik pengumuman, get API akademik kelas, atau post API akademik siswa. Request dikirim menggunakan DIO client di lib core network pada file dioclient.dart. Jika endpoint membutuhkan login, interceptor akan menambahkan token pada header authorization. Server kemudian memproses request, backend root menerima request, controller mengambil data dari database, lalu server mengirim respon dalam format JSON. Jadi si respon JSON ini yang diterima oleh si aplikasi tidak langsung ditampilkan di UI. Data tersebut diubah menjadi model. Respon JSON yang diterima aplikasi tidak langsung ditampilkan di UI. Data tersebut diubah menjadi model, misalnya announcement model, di
folder lib data models file announcement model.dart. Setelah itu provider menyimpan data ke state. Terakhir, provider memanggil notify listeners sehingga UI yang mendengarkan provider akan update dan menampilkan data terbaru. Dengan alur ini, UI tidak perlu tahu detail API, UI hanya memanggil provider dan menampilkan data. Detail request, endpoint, parsing JSON, dan error handling berada di layar service dan provider. Selanjutnya, Ani akan menjelaskan error handling. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan menjelaskan error handling. Nah, karena aplikasi ini menggunakan API, maka error bisa terjadi kapan saja. Contohnya, internet mati, request timeout, server error, API error, login gagal, token expired, data kosong, ataupun validasi gagal. Nah, pada project ini, error handling dilakukan di beberapa lapisan, di mana pada network layer, error Dio ditangani di lib core network, yaitu menggunakan Dio client.dart. Nah, ketika terjadi Dio exception, error tersebut diubah menjadi network exception melalui file yang ada di lib core network, yaitu network exception. Nah, dengan cara ini, error dari Dio tidak langsung dikirim mentah ke UI, di mana error diolah terlebih dahulu agar lebih mudah dibaca dan lebih mudah ditampilkan kepada user. Nah, pada provider, error ditangkap menggunakan try catch. Misalnya, pada out provider, di mana jika loginnya gagal, status diubah menjadi error dan pesan error disimpan. Nah, pada halaman login, pesan error tersebut ditampilkan kepada user. Selanjutnya, pada fitur akademik, yaitu akademik provider yang menangani error ketika fetch data gagal. Misalnya di sini, server tidak merespon atau data tidak ditemukan. Nah, provider akan menyimpan pesan error dan UI dapat menampilkan error widget. Nah, selanjutnya untuk token expired, interceptor di Dio client menangani status 401, di mana jika akses token expired, aplikasi mencoba refresh token. Nah, jika refresh berhasil, request awal dicoba kembali dengan token baru. Tetapi jika refresh token tidak valid, user harus login ulang. Selanjutnya, untuk status 403, aplikasi tidak melakukan refresh token karena 403 berarti user tidak memiliki izin. Jadi, masalahnya itu bukan token expired, tetapi authorization. Selanjutnya, pada UI, error dapat ditampilkan melalui pesan di halaman, snack bar, dialog, atau error widget. Nah, dengan begitu, aplikasi tidak langsung crash atau dan user mendapatkan informasi yang jelas. Jadi, error handling di aplikasi ini tidak hanya ditaruh di UI, tetapi dipisahkan dari network layer, provider, sampai tampilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel mengenai authentication dan flow login. Eh, pada bagian ini saya akan menjelaskan authentication dan flow loginnya. Seperti yang kita tahu, authentication itu ialah proses untuk memastikan identitas si user. Nah, dalam aplikasi ini, user harus login sebelum mengakses fitur utama sistem authentication menggunakan token, yaitu JWT atau keylog token. Nah, flow login dimulai dari halaman folder lib slash presentation slash features slash out slash login screen dot dart. Nah, di sini user mengisi username dan password, kemudian menekan tombol login. UI tidak langsung mengirim request ke user, tetapi UI memanggil out provider yang berada di folder lib slash presentation slash common slash providers slash out underscore provider dot dart. Nah, di sini provider mengubah status menjadi loading, lalu memanggil out repository. Nah, di repository authentication berada di folder lib slash data slash repositories slash out underscore repository dot dart. Sedangkan implementasi si request login itu berada di
file folder lib /data /service /out underscore service dot dart. Nah, out service mengirim username dan password ke authentication server atau keylog. Nah, jika data login benar, server mengembalikan akses token dan refresh token. Nah, lalu akses token digunakan sebagai identitas user ketika mengakses API. Refresh token digunakan untuk meminta akses token baru ketika akses token expired. Lalu setelah token diterima, out provider menyimpan token menggunakan secure storage yang berada di folder lib/core/utils/secure_storage.dart. Kemudian aplikasi mengambil profile user dan membaca role user. Role tersebut digunakan untuk menentukan halaman awal dan menu yang dapat diakses. Lalu routing setelah login diatur di folder lib/core/router/app_router.dart. Sedangkan penentuan root berdasarkan role dibantu oleh di folder lib/core/utils/role_helper.dart. Jadi, bisa kita lihat flow loginnya itu secara ringkas ialah dari login, kemudian ke token diterima, lalu token disimpan, lalu lanjut ke profile user diambil, lanjut role ditentukan, kemudian diakhiri ke user masuk dashboard. Nah, dengan authentication ini, aplikasi tidak dapat diakses oleh user yang belum login. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya Joshua yang akan menjelaskan penyimpanan token, authorization header, dan logout flow-nya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan penyimpanan token, authorization header, dan juga logout flow. Setelah login berhasil, aplikasi akan menerima akses token dan juga refresh token. Token ini perlu disimpan agar user tidak perlu login ulang setiap kali aplikasi dibuka. Di project ini, token disimpan melalui secure storage yang berada di lib, core, utils, secure_storage.dart. Penyimpanan token harus aman karena token adalah bukti bahwa user sudah login. Jika tokennya itu bocor, maka orang lain bisa menyalahgunakan akses user. Akses token digunakan untuk mengakses API. Setiap request ke endpoint yang membutuhkan login harus membawa header HTTP Authorization Bearer Token. Di project ini, header tersebut ditambahkan otomatis oleh interceptor di lib, core, network, dioclient.dart. Sebelum request dikirim, interceptor membaca akses token dari secure storage. Jika token ada, maka untuk authorization header digunakan server untuk mengenali user yang sedang login. Server dapat membaca identitas user dan juga role user dari token. Dari sinilah sistem dapat menentukan apakah user berhak mengakses fitur tertentu. Nah, di sini perlu dibedakan antara authentication dan juga authorization, di mana authentication itu akan menjawab pertanyaan siapa user ini, sedangkan authorization akan menjawab pertanyaan apakah user ini boleh mengakses fitur ini. Lalu untuk role-based access, aplikasi menggunakan helper seperti lib, core, utils, rolehelper.dart. Menu yang tampil di drawer juga disesuaikan dengan role user melalui lib, presentation, common, layout, app, drawer.dart. Selanjutnya adalah logout flow. Ketika user menekan logout, aplikasi akan memanggil function logout di out provider. Provider akan membaca logout ke server authentication, lalu akan menghapus token lokal dari secure storage. Setelah itu, data user akan direset, kemudian status out akan diubah menjadi unauthenticated, dan user akan diarahkan kembali ke halaman login. Dengan flow ini, setelah logout, user tidak bisa mengakses halaman utama tanpa login ulang karena token sudah dihapus dan state authentication sudah direset. Selanjutnya, Helga akan menjelaskan potongan kode penting pada bagian networking atau API request. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan potongan kode penting dari bagian networking atau API request, di mana kode ini adalah metode get
yang digunakan untuk mengambil data dari APA. Function ini menggunakan return type future response karena request ke server tidak langsung selesai. Aplikasi harus menunggu server memberikan respons. Keyword async digunakan karena function ini menjalankan proses asinkronus, sedangkan await digunakan untuk menunggu hasil dari DioGet tanpa membuat UI-nya freeze. Jadi saat request sedang berjalan, UI-nya tetap responsif dan bisa menampilkan loading indikator. Di dalam kode ini juga terdapat try catch, di mana jika request-nya itu berhasil, respon dikembalikan. Jika terjadi Dio exceptions, error akan diubah menjadi network exception from Dio error. Tujuannya agar error dari Dio dapat diproses menjadi pesan yang lebih mudah dipahami oleh provider dan UI. Networking dipisahkan ke Dio client karena semua request API harus memiliki konfigurasi yang konsisten. Misalnya, base URL, timeout, header, interceptor token, dan error handling. Jika semua request ditulis langsung di UI, maka kode akan berulang dan sulit dirawat. Bisa kita lihat file academic service yang ada di folder lib, data, kemudian service. Kode itu, kode ini adalah contoh service untuk mengambil data kelas. Function ini juga mengambil future dan async await karena mengambil data dari API membutuhkan waktu. Endpoint yang digunakan berasal dari API endpoint.classes, sehingga URL tidak ditulis manual di service, di mana ini membuat endpoint lebih mudah dikelola. Selanjutnya, setelah respons diterima, data JSON diproses. Pada bagian kelas model from JSON, menunjukkan bahwa data dari server diubah menjadi model Dart. Dengan model, UI tidak perlu membaca JSON mentah. Kode ini terhubung dengan provider dan UI, di mana UI memanggil provider, provider memanggil service ini, service mengambil data dari API, lalu provider menyimpan data dan memperbarui UI dengan notify listener. Jadi code networking ini membantu menjaga aplikasi tetap rapi karena logic API dipisahkan dari UI. Selanjutnya, Ayu akan menjelaskan potongan kode penting untuk widget UI dan authentication atau step. Baik, terima kasih Helga. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan potongan kode penting dari sisi widget UI dan authentication atau state measurement. Nah, kode ini berada di halaman login function, handle login, menggunakan fitur void karena proses login bersifat asinkronus. Saat user menekan tombol login, aplikasi harus menunggu proses login ke server selesai. Dari awal, UI melakukan validasi form. Jika username atau password kosong, proses login tidak dilanjutkan. Setelah itu, UI membaca out provider menggunakan context read atau out provider. Bagian penting adalah Dart final success sama dengan await out login. UI tidak langsung mengirim request ke API. UI hanya memanggil provider, logic login request token, menyimpan token, dan mengembalikan dan pengembalian profile user berada di provider dan service. Kode ini menggunakan if mount return. Ini penting karena setelah proses asing selesai, ada kemungkinan WAGNet sudah tidak aktif. Dengan pengecekan ini, aplikasi menghindari error saat melakukan navigasi pada WAGNet yang sudah dispose. Jika login berhasil, user diarahkan ke halaman sesuai role melalui role helper get home route by role. Letak file ada di lib presentation, feature, out, login screen Dart. Lalu selanjutnya, kode ini menunjukkan penggunaan set state. Set state digunakan untuk state lokal, yaitu menampilkan atau menyembunyikan password. Jika perubahan ini hanya memengaruhi halaman login, maka tidak perlu menggunakan provider. Jadi, set state digunakan untuk perubahan kecil dari satu WAGNet, sedangkan provider digunakan untuk state yang lebih besar seperti login, data user, login, dan error. Letak file ada di lib presentation common providers out providers dot. Lalu kode berikutnya, kode ini adalah
pusat logic login di provider. Return type-nya fitur bold karena hasil login baru diketahui setelah request ke server selesai. Di awal function, status diubah menjadi loading lalu notif listeners. Lalu notif listeners dipanggil. Ini membuat UI bisa menampilkan loading. Setelah itu, provider memanggil repository untuk login. Jika berhasil, provider mengambil akses token dan refresh token dari response. Akses token ini disimpan melalui secure storage. Jika refresh token tersedia, refresh token juga disimpan. Setelah token disimpan, provider mengambil profile user. Jika semua berhasil, status berubah menjadi authentication. Jika gagal, status berubah menjadi error dan pesan error disimpan. Dengan code ini, logic authentication tidak ditaruh di WAKENet. WAKENet hanya memanggil provider, provider mengatur state, service mengatur request API, secure storage mengatur penyimpanan token. Ini membuat aplikasi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, Christian akan menjelaskan trade-off, keterbatasan, solusi pengembangan, kekuatan aplikasi, dan penutup. Terima kasih Ayu. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan trade-off, keterbatasan, solusi pengembangan kekuatan aplikasi, dan penutup. Setiap aplikasi memiliki trade-off. Pada proyek ini, aplikasi sudah menggunakan backend API dan data terpusat. Kelebihannya itu data lebih konsisten karena mobile dan web karena mobile dan web mengambil data dari sumber yang sama. Namun konsekuensinya aplikasi masih bergantung pada koneksi internet. Jika internetnya mati, fitur seperti mengambil data siswa, jadwal, pengumuman, absensi, upload file, dan download file tidak dapat berjalan maksimal. Ini menjadi salah satu keterbatasan aplikasi karena belum semua fitur mendukung offline mode. Keterbatasan berikutnya adalah caching belum maksimal, di mana data yang sudah pernah dibuka belum sepenuhnya disimpan untuk penggunaan offline. Ke depan, aplikasi dapat dikembangkan dengan local database atau cache agar data terakhir tetap bisa dilihat walaupun koneksinya tidak stabil. Error handling sudah ada melalui Dio Client, network exception, dan provider. Namun error handlingnya masih dapat dikembangkan agar pesan errornya lebih spesifik. Misalnya itu membedakan server maintenance, data tidak ditemukan, role tidak sesuai, timeout atau validasi gagal. Dari sisi keamanan, aplikasinya itu sudah menggunakan token dan secure storage. Namun keamanannya masih bisa ditingkatkan. Misalnya dengan refresh token otomatis yang lebih matang, session timeout, validasi role yang lebih detail di backend, serta audit log aktivitas usernya. Dari sisi performanya, jika data semakin besar, aplikasi dapat mengalami penurunan performa. Solusinya adalah pagination search yang lebih optimal, filter dari server dan caching. Untuk kebutuhan real time-nya, aplikasi juga dapat dikembangkan dengan push notification. Testing juga masih dapat ditingkatkan, di mana struktur aplikasi eh, eh, sebenarnya sudah mendukung testing karena UI provider, service dan repository-nya dipisahkan. Ke depan dapat ditambahkan unit testing, widget testing, dan integration testing. Solusi pengembangan ke depan adalah menambahkan offline mode, caching data, refresh token otomatis, push notification, role based access yang lebih detail, audit log, pagination, search yang lebih optimal, monitoring server, unit testing, integration testing, dan peningkatan UI UX. Walaupun masih memiliki keterbatasan, aplikasi ini memiliki beberapa kekuatan. Pertama, struktur proyek sudah rapi dengan pembagian core, data, dan presentation.
Kedua, UI dan logiknya dipisahkan. Ketiga, state manajemennya menggunakan provider sehingga state-nya lebih terkontrol. Keempat, aplikasinya sudah menggunakan API sehingga datanya lebih terpusat. Kelima, aplikasi mendukung authentication dan authorization. Keenam, role user dapat dibedakan sehingga akses fitur dapat disesuaikan. Ketujuh, fitur aplikasi sesuai kebutuhan sekolah seperti data siswa, kelas, pengumuman jadwal, absensi nilai, arsip surat, pengerangkat pembelajaran, pramuka, dan PKL. Sebagai penutup, aplikasi sistem informasi internet sekolah ini dirancangkan dengan struktur yang rapi, pemisahan tanggung jawab yang jelas, penggunaan API, state management, authentication, authorization, error handling, serta flow data yang jelas dari UI sampai server. Aplikasi ini sudah dapat menjadi dasar sistem informasi sekolah yang terintegrasi dan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Eh, Kami siap menerima pertanyaan, masukan, dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.